Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fadli Aulia Sibuan dengan NIM 2310262290 dari Prodi D4 TLM. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anak dalam perspektif Islam. Pendidikan anak dalam perspektif Islam. Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah usaha membimbing dan mengarahkan seorang untuk menjadi lebih baik. Pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang telah dikaruniakan Allah kepada setiap manusia secara optimal dan maksimal. Saat mendengarkan kata pendidikan, selintas kita membayangkan sebuah proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Guru menyampaikan pelajaran dan siswa mendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Namun Ki Hajar Dewantara sebagai seorang tokoh pendidikan Indonesia menyebutkan bahwa pendidikan dapat bersumber dari 3 aspek lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan pada anak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Usia anak-anak merupakan masa pertumbuhan dan pengembangan yang tepat untuk membentuk pribadi sang anak. Hal ini dapat berupa pembentukan karakter, membangun dan melatih kemampuan fisik, bahasa seni, kognitif, sosial emosional, spiritual, disiplin, konsep diri, kemandirian, dan juga panca indera. Islam sebagai agama yang sempurna, melalui Al-Quran dan hadis, Allah telah menyampaikan tentang petunjuk kehidupan manusia dari bangun hingga bangun lagi dengan lengkap dan tanpa celah, sehingga juga dapat dipungkiri bahwa perihal pendidikan juga terdapat arahan dan petunjuk dalam Al-Quran maupun hadis, terutama pada pendidikan anak. Pada sisi lain, menilai seorang anak, mereka diibaratkan kertas putih yang belum terdapat tulisan sama sekali. Lalu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang memberikan warna dalam kehidupan seorang anak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa usia anak-anak adalah usia keemasan. Jika permulaan kehidupan mereka telah mendapatkan didikan yang baik, maka sang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Pendidikan anak harus didapatkan sejak kecil. Pendidikan anak dalam perspektif Islam tidak lepas dari pendidikan dan ajaran Islam yang harus didapatkan anak sejak kecil. Ajaran Islam secara garis besar terdiri dari 3, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Hal ini selaras dengan yang telah diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya dan menjadi contoh yang harus kita teladani hari ini. 1. Pendidikan akidah. Akidah adalah ilmu keimanan, kepercayaan, dan keyakinan kepada Allah yang Maha Esa. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi selain Allah, serta menjauhi segala perbuatan kesyirikan dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Akidah menjadi pondasi penting dalam hidup seseorang. Nilai-nilai keimanan yang harus diajarkan dan ditanamkan pada diri seorang anak dimulai dengan mengenalkan Allah dan Rasul-Nya, memberikan gambaran tentang siapa pencipta alam semesta serta isinya, dan mengenalkan Maha Agungnya. Yang kedua, pendidikan ibadah. Ibadah adalah hal yang penting dalam kehidupan seorang manusia, sehingga pendidikan ibadah adalah hal penting yang harus diajarkan sejak kecil, agar ketika anak telah dewasa dapat melakukan ibadah dengan benar dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan sang anak dapat taat pada perintah agama dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun."
yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Seorang anak yang memiliki potensi fitrah haruslah dikembangkan secara maksimal pada hal-hal positif dengan menanamkan nilai-nilai agama seperti berdoa saat hendak melakukan aktivitas, mengajarkan anak tentang wudhu, bersuci, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Ketiga, pendidikan akhlak. Akhlak adalah kelakuan, kebiasaan, sikap, dan karakter yang melekat pada diri seorang. Akhlak wujud jiwa seseorang yang tertuang dalam sikap, ucap, dan juga perbuatan. Pendidikan akhlak dapat diajarkan pada anak melalui pembiasaan bersikap dalam sehari-hari, seperti berkata jujur, menghormati orang tua, menyayangi yang lebih kecil, tidak sombong, dan berbagai akhlak lain yang harus dibiasakan pada anak sendiri. Jika anak tidak dibiasakan dengan akhlak baik, maka mereka akan tumbuh tanpa kendali. Pendidikan akhlak pada anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat seorang anak berada. Orang pertama dan paling dekat dengan sang anak adalah keluarga, dan secara khusus adalah mereka orang tua. Orang tua adalah contoh teladan pertama bagi pertumbuhan dan perkembangan akhlak seorang anak. Persiapkan bekal sedini mungkin. Pendidikan anak dalam perspektif Islam menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang terlibat dalam lingkungan seorang anak. Anak-anak penerus generasi peradaban, sehingga mereka harus memiliki cukup bekal untuk tumbuh menjadi seseorang yang cerdas, kuat, dan bermanfaat untuk agama dan negara. Sehingga bekal tersebutlah haruslah disiapkan sedini mungkin, mulai dari mengenal Tuhan mereka, beribadah, dan berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal besar dicapai karena adanya kumpulan-kumpulan hal kecil di dalamnya. Demikian juga dengan kehidupan seseorang, pembiasaan baik yang telah dibiasakan saat ia kecil akan membentuk ia menjadi seorang yang baik dan positif. Bukan demikian, keberhasilan pendidikan dipengaruhi keluarga. Pendidikan Islam atau pendidikan Islami adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pengertian yang pertama ini, pendidikan Islam dapat berupa pemikiran dan teori pendidikan yang berdasarkan diri atau dikembangkan dan dibangun dari sumber-sumber dasar tersebut. Keberhasilan pendidikan masa balita dipengaruhi pihak keluarga, karena banyak dilakukan dalam lingkungan keluarga. Anak belajar dalam keluarga terjadi secara alami, tanpa disadari oleh orang tua, tetapi pengaruh buruk yang kadang dilakukan oleh orang tua akan berakibat sangat besar, terutama pada tahun pertama dari kehidupan anak. Pada umur tersebut, pertumbuhan kecerdasan anak masih terkait dengan panca inderanya dan belum bertumbuh pemikiran logis atau maknawi abstrak, atau dapat dikatakan bahwa anak masih berpikir indrawi. Paradigma pendidikan anak usai dini mengacu pada konsep tarbiyah dan takdib. Pendidikan pada konsep tarbiyah menekankan pada tindakan rahmah, di mana orang tua atau guru wajib menumbuhkan rasa berdaya dan membangunkan kemandirian secara terhadap mulai keterampilan mengurus diri sendiri, mengerjakan pekerjaan rumah, keterampilan bermain dan belajar. Sedangkan takdib mengacu pada proses pembudayaan nilai-nilai, khususnya sikap disiplin dan budaya tertib. Baiklah, kesimpulan video saya kali ini, pendidikan harus didapatkan dari sejak kecil, baik itu pendidikannya, akidahnya, keimanannya, kepercayaannya kepada Allah yang Maha Esa. Ibadahnya juga
kelakuan dan kebiasaan yang termasuk karakter yang melekat kepada dirinya. Jadi, pada pendidikan sekarang kita harus menerapkan nilai-nilai tersebut.